Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita selanjutnya terkait di mata kuliah Bisnis Proses Manajemen kaitannya dengan pemodelan proses. Baik, ini pemodelan proses yang kali ini adalah bagian pertama karena kita memang berharap ada sampai 2 pertemuan ya supaya kita juga bisa punya kemampuan untuk kemudian melakukannya. Nah, bagian ini adalah penjelasan tentang teori di balik pemodelan proses itu sendiri. Nah, kalau kita ketahui bahwa bisnis proses itu apa sih? Ini sebenarnya sudah kita bahas kemarin. Ada definisi-definisi seperti ini ya, yang bisa dilihat. Nih, yang paling tua itu ada dari Davenport di sini. Tahun 90, Davenport ini mungkin yang teknik industri itu terkenal karena beliaulah yang awal-awal juga menjelaskan apa itu proses. Jadi kalau menurut Davenport di sini satu set of logically related tasks. Jadi satu set tugas-tugas yang berkaitan yang dilakukan untuk mencapai satu tujuan tertentu, suatu tujuan bisnis tertentu. Jadi di sini kalau dia kemudian Davenport sendiri merevisi atau mengimprove definisi ini yang menjadi bisnis proses adalah specific ordering. Jadi urutan tertentu dari satu aktivitas kerja yang dimana itu ada jelas input dan outputnya. Nah, ini dan seterusnya ini ada definisi-definisi lain, tapi intinya di situ sudah kebayang bahwa di situ ada aktivitas atau tugas-tugas yang itu dirangkai jadi satu dan kemudian ada urutannya di situ ya sehingga mencapai tujuan tertentu itu di sini. Nah, jadi bisnis proses itu juga seringnya dibilang workflow ya. Nama lainnya kita sebutnya workflow. Nah, menurut Van der Aalst ini penjelasan workflow atau bisnis proses itu jadi sebetulnya gimana? Kalau tadi kan definisi umum. Nah, ini definisi yang memang kemudian nantinya dipakai dalam pemodelan proses ya. Jadi kira-kira ada apa saja sih kalau kita ngomong di situ? Nah, di situ kita ketika ngomong satu bisnis proses itu di sini kita ngomong pertama adalah case. Ya, istilahnya ada term-term ini istilah-istilah yang muncul. Jadi pertama adalah case, itu adalah satu bentuk kerja. Jadi satu case itu melibatkan satu proses yang dilakukan. Jadi kita punya proses. Nah, ketika proses itu dilakukan sekali itu satu case. Ya. Nah, kalau prosesnya itu sendiri apa? Terdiri dari tadi ada beberapa tugas-tugas, sejumlah tugas-tugas yang harus dilaksanakan dengan kondisi-kondisi tertentu sehingga ada urutannya. Ya. Jadi tadi ada urutannya kan. Kemudian task itu seperti apa? Itu logical unit terkecil. Jadi dalam proses itu ada tugas. Jadi kotak-kotak tugas di mana itu adalah aktivitas-aktivitas terkecil atau kita dibilang di sini task ya. Biar kita punya kesamaan terms. Nah, ini paling kecil itu dalam proses itu ada tugas. Nah, ini dilakukan oleh resource. Resource ini bisa orang, bisa mesin gitu ya. Bisa. Oke. Kemudian tugas itu sendiri dilakukan bisa oleh komputer tanpa bantuan manusia, tapi juga bisa dengan dilakukan oleh manusia karena misalnya yang butuh keputusan itu kan dilakukan manusia, tapi bisa juga tanpa harus manusia, artinya dengan sistem atau komputer itu sendiri melakukan juga bisa. Nah, satu proses itu dilakukan untuk satu case ya tadi sudah. Nah, ini ketika performan dari task. Jadi tugas itu ketika dilaksanakan tadi kan task itu unit terkecil ya dalam satu proses itu. Nah, ketika itu dilaksanakan oleh seseorang, maknanya kita sebut activity. Jadi task kadang ada orang yang bilang task sama activity itu sama. Ya, tapi tadi di sini kita biar kesamaan. Ketika task dilakukan oleh orang jadi secara di run itu tuh dia kita sebut activity. Tapi intinya sebenarnya sama di model. Nah, bisnis proses atau workflow sendiri itu dibagi menjadi 3 tipenya, kategorinya. Jadi ada yang primary proses, ada yang secondary proses, sama tertiary proses. Primary proses itu bisa dikatakan adalah proses inti.
Kalau dalam satu organisasi ada proses-proses inti yang memang betul-betul membuat menambah value added ya, menciptakan value added, itu biasanya proses inti. Contoh di manufacturing ya proses produksi. Nah, itu biasanya proses produksi itu selalu proses inti yang terkait dengan penyediaan barang ataupun jasa dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut sehingga nanti punya nilai tambah. Nah, itu adalah primary process. Secondary process adalah support proses. Jadi seperti keuangan, terus manajemen SDM, itu kan sebetulnya mungkin tidak ada kaitannya dengan secara langsung dengan proses produksi, tapi dia mau nggak mau membantu. Nah, itu secondary process. Mungkin ada tertiary proses. Di sini sifatnya lebih manajerial. Jadi kayak sebetulnya ada kan aktivitas pengawasan. Masalah setiap unit bisnis itu kan punya manajer atau punya asisten manajer. Ya, tugasnya apa ya? Dia memastikan target tercapai kan. Jadi yang kerja anak buahnya. Nah, itu kan tetap ada proses gitu pengawasan. Nah, itu tipe-tipe yang tertiar. Jadi tingkatnya lebih ini lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini notasi yang dipakai untuk tadi kan itu proses ya. Proses itu bisa dimodelkan dalam bentuk gambar. Nah, notasi yang dipakai itu bisa macam-macam. Ini yang Anders tadi juga mengeluarkan namanya Petrinet. Ini simple ya, tapi bisa dipakai. Kemudian ada yang mungkin familiar dengan flowchart. Flowchart dari UML. Terus ada juga yang paling baru adalah BPMN. Business Process Model Notation. Ini contoh-contohnya. Nah, ini adalah sebuah case study. Kalau kita lihat ya, case study apa? Dari insurance claim process. Ya, bisa dibaca. Ini satu proses klaim asuransi ini bisa kita jelaskan dalam bentuk satu paragraf seperti ini. Kalau kita lihat. Jadi proses itu bisa dijelaskan dalam bentuk tes dalam satu paragraf seperti ini. Tapi ini tuh sebetulnya juga bisa kita bentuk dalam seperti ini ya. Jadi dibagi-bagi 1 sampai 16 ini apa? Ini kan sebetulnya sama aja. Ini cuma dipilah-pilah. Sehingga jadi seperti ini tampilannya. Nah, tapi kalau kita lihat ini lebih bagus kan dibanding yang ini. Lebih yang paragraf seperti ini karena ini yang kelihatannya waduh numpuk banget. Nah, kalau ini sudah dibagi-bagi. Tapi di sini pun masih ada masalah. Misalnya kalau ada keputusan. Jadi jika 3 atau 4 negative result berarti nanti rejection. Kalau enggak lompat kemana? Kadang satu nanti kalau satu pilihannya A lompat nomor berapa? Kalau enggak terus. Nah itu kan sebenarnya susah juga. Nah ini pun bisa kemudian kita tampilkan dalam bentuk gambar seperti ini. Ini pakai Petrinet ya tadi contoh dalam bentuk gambar. Ya ini kan jadi jelas ya ketika sebenarnya ada paralel. Oh dilakukan bersamaan. Itu dua-duanya dilakukan bersamaan. Ini kan kalau ini 3-4 itu dilakukan bersamaan. Kalau ini kan susah membayangkan 3-4 dilakukan bersamaan. Kita pikirnya ini berurutan. Padahal ini maksudnya bersamaan dilakukan. Nah, ini kan kalau dengan gambar lebih jelas. Kalau urutan sih mudah ya, ini sequence. Nah, di proses itu sebenarnya ada beberapa pattern atau pola yang selalu berulang. Yaitu semacam ini pertama sequence urutan, ini selalu ada urutan. Kemudian ada paralel. Paralel itu ketika memang dua task atau dua aktivitas ini dilakukan secara bersamaan, dua-duanya dilakukan, 2 atau lebih, itu paralel. Kemudian ada milih, kalau ini selection itu ketika milih salah satu, di sini ada keputusan kan, harus ada keputusan mau reject atau enggak. Kalau reject selesai, kalau enggak ya lanjut. Nah ini kan selection, biasanya seperti itu. Terus ada juga iteration ngulang, jadi misalnya gini, oh kalau tidak terpenuhi dia balik lagi, atau ada komplain dia balik lagi, muter lagi menjadi loop. Nah itu tuh iteration. Terus ada yang sebetulnya bukan pattern utama ya, tapi namanya synchronization. Ini sebenarnya cuma ini. Kalau kita misahkan ini, baik yang parallel maupun selection itu nanti ujung-ujungnya harus ada penggabungan lagi. Karena ini berjalan dengan konsep token ya. Kita jalan ini kan kalau dibagi dua, mulainya berapa, akhirnya itu harus sama. Kalau enggak berarti ada satu yang mungkin muter-muter, ini kan enggak selesai prosesnya. Nah, itu namanya synchronization. Nah, kita juga subproses. Subproses itu apa? Subproses dia cuman proses itu kan kalau kita tampilkan semua dalam satu kanvas itu bisa jadi panjang. Bisa jadi wah muter kayak spaghetti itu. Ribet. Nah, untuk menyederhanakan kita bisa pakai subproses. Jadi di kanvas utama ya kita yang poin-poinnya saja subproses. Nanti
Kalau misalnya dia perlu ada level 2-nya gitu, proses level 2 kita buat subproses, nanti di sini sebenarnya subproses ini ada proses di baliknya. Itu bisa juga kita pakai. Jadi kalau ingredient of the business process, kira-kira apa sih ingredient business process? Jadi intinya ada apa saja di dalam business process itu ada terdiri dari ini. Event, activity, sama decision point-nya. Tadi kita lihat tadi, ini menurut Dumas. Tadi ada gateway atau decision point, ini pengambilan keputusan. Kemudian ada aktivitas-aktivitas atau task. Terus nanti ada event. Event ini apa? Event ini satu kejadian dalam proses itu yang memang bukan atas kehendak kita. Jadi memang misalnya kita nerima surat, itu kan kita nggak tahu kapan nerima surat. Kita nerima telepon, kan kita tidak bisa, kadang nggak bisa merencanakan. Ya. Menerima telepon, nah itu tuh event. Nah, itu yang menyusun dari satu bisnis proses. Nah, bisnis proses ini ditujukan untuk mencapai outcome tertentu kan, untuk mencapai outcome tertentu ya kita outcome itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Nah, yang kita kejar pasti outcome yang positif ya. Tapi kita juga dalam proses itu harus siap dengan outcome-outcome yang negatif. Outcome positif ini ditujukan supaya apa? Memberikan value untuk customer ujungnya kan. Jadi kita melakukan proses ini kan ke customer ini ada value added. Nah, customer ini nanti berinteraksi juga dengan aktor-aktor ini peran-peran yang terlibat dalam proses tersebut selain dari customer. Nah, ini ya. Jadi melibatkan aktor tertentu jadi orang sama objek tertentu ya, tadi bisa jadi mesin atau apapun. Nah, ini seperti ini ya. Inti dari bisnis proses. Nah, tadi kita bilang yang paling baru adalah BPMN dan yang paling komplit BPMN. Saya sudah pernah meminta untuk ini diinstal, silakan diinstal. Ini adalah ada spesifikasinya BPMN itu. Ini BPMN itu satu notasi melakukan proses modeling yang juga advance sekarang, paling advance. Nah, ini silakan di-download untuk kemudian mencoba-coba ya, belajar bagaimana memakai software, salah satu software untuk membantu pemodelan proses. Nah, kalau dari BPMN sendiri itu konsepnya sebenarnya ini. Nah, kalau mau mengakses yang ini tadi, ya, spesifikasi sebenarnya lebih banyak dari sini dibanding ini. Tapi ini saya tampilkan beberapa contoh elemen atau simbol-simbol yang ada di BPMN yang ada di software Camunda tadi contohnya. Jadi ini yang sering dipakai. Ini kayak ini ada start event, end event. Ini selalu ada, mulainya apa, endingnya apa. Kemudian ada tadi or gateway kita bilang ini untuk paralel, untuk decision, untuk milih salah satu. Kalau dilakukan paralel semuanya berjalan itu plus. Nah, ini task itu unit terkecil dari ini rangkaian proses itu tugasnya apa? Ada subproses tadi kita sudah bahas. Nanti ada sequence flow. Jadi ada yang garis sisanya solid line. Ini artinya apa ya? Aliran informasi data transaction itu di sini. Nah, kemudian ada yang putus-putus. Nah, bedanya apa? Ini sama-sama tapi bedanya kalau yang solid line itu dalam satu organisasi, kalau putus-putus antar organisasi. Nah, kemudian di sini ada pool ini selalu harus ada. Jadi satu organisasi itu satu pool itu merepresentasikan satu organisasi. Jadi kita misalnya vendor dengan perusahaan kita itu sudah dua organisasi yang berbeda, berarti harus dibuatkan dua pool yang berbeda. Ya, tapi kalau misalnya bagian marketing sama bagian produksi itu masih dalam satu perusahaan, itu bisa kita pakai lane istilahnya. Jadi mereka berbeda tapi masih satu organisasi, itu kita pakai lane. Kita pisah tapi masih dalam satu organisasi. Nah, dalam lane ini kita bisa pakai yang solid line, tapi nggak boleh pakai yang putus-putus. Kalau antar pool itu harusnya pakai yang putus-putus garisnya. Terus ada semacam ini database, ini simbol database ya, di mana semua data itu dikumpulkan di situ. Dan ada simbol dokumen. Ini di sini dokumen itu kalau misalnya dalam proses itu menghasilkan satu dokumen tertentu. Nah, itu kita tambahkan kayak gini. Ada yang lain-lain banyak sekali, banyak lagi ini belum ada menyentuh baru start event sama event. Event itu ada yang di intermediary event, nanti ada yang di tengah-tengah. Maksudnya kalau nerima email, kalau nerima surat itu gimana? Oh, atau kalau misalnya kita tunggu sampai 3 hari, yuk nggak nggak datang-datang terus gimana? Nah, itu tuh event. Itu nanti akan dibahas lebih detail lagi. Silakan dibaca dulu di bagian sini supaya kita bisa ini ya nantinya latihan.
Ya, sekarang kita langsung latihan sebetulnya. Lebih cepat enak dengan latihan. Kalau bisa dilihat di sini kan sudah tahu ya bagaimana proses Gojek itu, Go Ride itu ya. Kita memboncengkan orang yang untuk ke tujuan tertentu. Nah, itu seperti apa sih prosesnya? Ini kalau kita lihat menggambarkan Gojek menggunakan BPMN. Kita lihat di sini driver sama customer, seharusnya mereka dua organisasi yang berbeda. Kenapa kok digabung? Biasanya customer kadang-kadang gitu. Customer ini kalau apalagi kalau perorangan ya, khususnya perorangan, mereka kan tidak organisasi. Jadi kadang mereka juga ini kalau kasusnya Gojek kan mereka walaupun walaupun tersendiri tapi kan mereka pakai apps-nya Gojek. Jadi masih punyanya Gojek juga. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini dimulai dengan customer. Customer itu start ya, ini start event pasti ada N-nya. Nah, start itu kan membuka application. Ini tasnya aplikasi. Kok tadi ada tanda orang ini apa, Pak? Nah, ini kalau baca-baca spesifikasi pasti clear. Orang ini tandanya maksudnya adalah berarti di sini ada orang harus yang mengakses aplikasi, harus berinteraksi dengan sistem informasi. Jadi berinteraksi dengan satu sistem informasi tertentu. Jadi dia kayak input apa, pencet apa. Nah, itu tuh tandanya user. Nah, nanti jadi dia open kan membuka aplikasi, memasukkan lokasi, kemudian menginput pembayaran, metode pembayaran, terus tinggal nunggu. Nah, kalau tandanya tangan ini apa? Pasti tahu juga kalau sudah baca spesifikasi, ini tandanya manual activity. Jadi tidak harus berinteraksi dengan sistem informasi. Jadi dia ini seperti ini. Nah, kemudian dia nunggu nanti kan diterima ya. Diterima, ada driver yang kemudian memutuskan mau nerima atau enggak. Dikirim ke banyak driver, ini tandanya banyak driver, nanti tunggu mana yang menerima. Kalau nggak nerima ya diulang lagi, dikirim lagi, sampai kemudian ada yang nerima. Oke, kalau sudah ada yang nerima, si driver itu kemudian akan menjemput dan mengantarkan ke tujuan. Setelah sampai di tujuan kan tinggal ada pilihan pembayaran kan. Tadi mau bayar cash atau mau bayar dengan GoPay misalnya, sesuai yang tadi waktu masukkan. Ya, katakanlah ini cash bayarnya. Kalau nggak mau cash, GoPay ya kita nanti diakseskan dengan database balance kita. Masih ada nggak gitu ya. Kalau nggak ya harus diisi dulu. Ya, asumsinya masih ada kan, berarti kita pakai. Nah, ini nanti kan pilih salah satu ya. Kalau kayak gini tandanya X OR, berarti pilih salah satu. Kalau tandanya plus berarti dua-duanya dilakukan. Ini kan berarti pilihan, lakukan di sini. Nah, nanti tinggal masukkan rating setelah selesai. Oh, ini masuk ke profile driver N. Ya, seperti ini kalau kita mau memakai mencoba secara simpel ya melakukan proses modeling. Ya, tentunya harus paham masing-masing notasi ini, elemen ini apa, dan itu dipelajari dengan membaca spesifikasi tadi. Nah, mungkin untuk latihan silakan modelkan studi kasus latihan 1 yang pertama kali kita pakai di pertemuan pertama. Ini coba melatih dengan BPMN. Dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Mungkin gitu dulu, ini referensi yang bisa dipelajari lebih lanjut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.